Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itulah maka kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas di dalam kehidupan kita yang sementara ini, yang insya Allah seluruh aktivitas itu kita dedikasikan dalam satu tujuan yang sama, yaitu dalam rangka hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semua adalah hanya untuk beribadah kepadaku semata. Berkorelasi dengan aktivitas kehidupan manusia sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, agar dia menjadi ibadah kepada Allah, maka tentu saja muafiqun bi ahkam syar'i. Di samping niat yang dilakukannya adalah ikhlas, hanya dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah muafiqun bi ahkam syar'i. Setiap aktivitas itu akan menjadi bernilai ibadah ketika dia on the track sesuai dengan nilai dan aturan yang terdapat dalam Islam. Oleh karena itu maka kita berharap semoga aktivitas kita dalam kehidupan ini adalah ibadah, dan kita juga berharap bahwa the ending of life kita, kalau suatu saat Allah takdirkan kita untuk berhadapan dengan al-ajl, yaitu al-maut, maka kita berharap tentu saja Allah takdirkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Ada satu pernyataan dari seorang tokoh muslim yang liberal yang menyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang tidak sempurna. Pernyataan ini dikemukakan beberapa waktu yang lalu dalam sebuah acara di Kementerian Agama, dan tentu saja pernyataan ini menyulut kontroversi terkait dengan aspek tadi. Kalau kita mau mengacu kepada ayat Al-Quran Al-Karim sebagaimana yang diacu oleh Profesor Buya Sakur Yasin beberapa waktu yang lalu, dengan ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dengan mengacu ayat ini, beliau menyatakan bahwa
agama Islam, ajaran Islam merupakan ajaran yang belum sempurna, dengan alasan bahwa tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan alam semesta ini. Khatib sebagai pengkaji bahasa Arab yang kebetulan berada di Prodi Sastra Arab Universitas Pajajaran, tentu agak terkejut dengan pernyataan yang seperti ini. Kalimat yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 3 menyatakan al-yawma akmaltu. Kata-kata al-yawm itu menunjukkan bahwa pada hari ini, artinya bahwa pada saat ketika wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan ini berkenaan ketika Rasulullah sedang melakukan haji, yaitu haji wada. Ayat itu menyatakan akmaltu, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bagi para pengkaji bahasa Arab, sastra Arab, maka kata-kata akmal itu berwazankan pada wazan af'al. Itu merupakan fi'il atau verba muta'addi, verba yang transitif, yang dia memerlukan objek. Objek dari kalimat itu adalah dina lakum wa dinakum. Objek yang terdapat dalam kalimat itu ada dua kategori. Objek yang pertamanya adalah lakum, dan objek yang keduanya adalah din. Maka penerjemahan yang tepat dalam konteks kalimat ini adalah pada hari ini akmaltu, aku, kata Allah, telah menyempurnakan lakum, untuk kalian, untuk Rasulullah dan kaum muslimin, dinakum, agama kalian. Oleh karena itu maka para mufassirin menyatakan bahwa ayat ini, kategori ayatnya termasuk dalam kategori ayat qat'iyu dilala wa qat'iyu thubut. Ayat yang maknanya tidak kemudian bias, tidak ambigu. Dia merupakan makna yang pasti bahwa yang sempurna itu di dalam ayat itu adalah agama. Agama yang dimaksud tentu saja agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-Islam. Artinya ayat itu menyatakan, aku, kata Allah, telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian itu. Dan kemudian diikuti dengan waw ataf, waw yang menghubungkan antara kalimat sebelum dengan kalimat setelahnya. Di dalam kalimat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Wa atmamtu, atmam dari kata-kata tamma. Dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal istilah tamat, berasal dari kata ini. Wa atmamtu artinya adalah aku telah menamatkan. Artinya apa? Dalam hal ini kalau kita terjemahkan yang lebih tepat dalam bahasa Indonesia adalah aku telah menyempurnakan. Akmal dan atmam itu memiliki bimaknan wahidin, maknanya tidak berbeda. Artinya Allah menyempurnakan agama itu. Dan kalimat yang kedua, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah menamatkan, artinya telah menyempurnakan keseluruhannya dari A sampai Z, nikmatku, kata Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan nikmat yang diberikan kepada umat Islam. Artinya apa? Nikmat yang Allah berikan itu adalah din Islam, agama Islam. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku telah menyempurnakan nikmatku bagi kalian. Dan kalimat yang berikutnya yang juga disertai dengan waw ataf. Waw ataf itu adalah waw yang kemudian menyetarakan kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua, dan kalimat yang ketiga itu sejajar. Maknanya apa?
wa raditu lakumul islama dinan. Islaman dinan. Di situ ada kalimat raditu yang berasal dari kata atau verba atau fiil radiya. Radiya artinya meridai. Kalau raditu artinya Allah telah meridai. Penerjemahan yang tepat menjadi Allah telah meridai. Dalam konteks tadi apa yang Allah ridai? Wa raditu lakum, bagi kalian. Apa itu? Islaman dinan. Islam sebagai agama kalian. Oleh karena itulah maka ayat ini berkorelasi dengan kemudian kalimat-kalimat sebelumnya. Makanya kemudian para ulama menyatakan ayat ini adalah ayat yang kategorinya qat'iyyu dilala wa qat'iyyu thubut. Tidak ada makna yang lain kecuali itu maknanya. Karena korelasi ayat ini adalah dengan ayat tentang pengharaman memakan bangkai, tentang pengharaman memakan kemudian daging babi, dan pengharaman tentang memakan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian tentang pengharaman makanan yang kemudian tidak disembelih atas nama Allah. Daging babi, lahmul khinzir, bangkai, kemudian darah yang mengalir, yang dalam bahasa Jawa disebut dengan marus, dan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah, maka itu haraman mutlaqan, karena kalimat yang ada di awalnya adalah didahului dengan kalimat hurimat alaikum al-maitata. Hurimat alaikum al-maitatu wad-damu wal-lahmul khinzir. Maka kalimat hurimat itu adalah maknanya tidak ada yang lain kecuali diharamkan atas kalian. Oleh karena itu maka surat Al-Maidah ayat 3 ini yang di situ berkorelasi antara pengharaman tentang jenis makanan daging babi, darah yang mengalir, kemudian hewan yang tidak disembelih atas nama Allah, dan kemudian kalimat berikutnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka kategori ayat ini adalah ayat yang pasti maknanya tidak samar dan jelas. Kalau begitu maka Islam yang Allah turunkan itu adalah agama Islam yang telah Allah sempurnakan. Disinilah maka nampaknya saya sebagai pengkaji bahasa Arab dan banyak melakukan riset tentang bahasa ini, saya ingin berpendapat bahwa pernyataan tentang Islam sebagai agama tidak sempurna, maka pemahaman itu menjadi keliru akibat dari penerjemahan yang keliru. Nah, hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, disinilah maka Dr. Muhammad Ismail menyatakan dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami. Beliau adalah salah seorang di antara guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo. Dalam muqaddimah awal buku yang beliau sampaikan, beliau menulis kalimat Al-Islamu tirazun khasun mutamayyizun an ghairi kulli tamayyuzin wa huwa yafridu 'alal muslimina 'aishan mulawanan bil lawni thabitin muayyin la yatahawwalu wa la yataghayyaru wa yahtimu alaihi muttaqi bihadha tirazil khas taqayyudan la tatma'inuna fikriyan wa nafsiyan illa fi hadzal naw'il muayyin. Beliau intinya menyatakan bahwa Islam itu adalah satu pola hidup yang Allah turunkan kepada manusia dan pasti bersesuaian dengan fitrah manusia, aturan-aturan yang terdapat di dalam Islam itu. Karena Allah menyatakan fitratallah fatran nasa 'alaiha, Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu maka seperangkat aturan hukum syariat yang Allah turunkan kepada manusia pasti kompatibel, bersesuaian dengan fitrah manusia. Oleh karena itu maka ajaran Islam yang Allah telah sempurnakan itu berbeda dengan Nasrani, berbeda dengan agama Yahudi,
bukan juga kemudian gabungan di antara dua agama ini. Dan Islam juga berbeda dengan ideologi kapitalisme, sekularisme, liberalisme. Islam juga berbeda dengan sosialisme, komunisme, ateisme, dan antiteisme. Oleh karena itu maka Islam adalah satu pola hidup yang fitrah sesuai dengan penciptaan manusia. Oleh karena itu maka kata Dr. Muhammad Ismail, yafridu 'alal muslimina 'aishan mulawanan bil launi tsabitin muayyin. Oleh karena itu maka wajib bagi seorang muslim, bagi masyarakatnya untuk hidup diatur dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya dengan Islam tersebut tadi. Apa sebabnya? La yatahawwalu wa la yataghayyaru, karena ajaran yang terdapat di dalamnya, hukum-hukum yang terdapat di dalamnya tidak akan mengalami perubahan sedikit pun juga. Apa sebabnya? Sebabnya karena fitrah manusia tidak pernah berubah. Oleh karena itulah maka sesuatu yang Allah wajibkan 15 abad yang lampau, maka hari ini wajib, dan yang akan datang itu wajib. Sesuatu yang Allah haramkan 15 abad yang lampau berdasarkan nas Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW, itu adalah haram, maka hari ini pun haram, dan yang akan datang sampai kiamat pun akan haram. Oleh karena itu maka hukum di dalam Islam tidak berubah karena perubahan tempat dan juga perubahan waktu. Hukum dalam Islam tidak berubah karena perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa, atau perbedaan suku bangsa. Apa sebab? Karena Allah menciptakan manusia itu fitrah dan sama meskipun kemudian terjadi perbedaan. Artinya apa? Pluralitas, kemajemukan, kebinekaan manusia di dalam Islam adalah bagian yang fitrah. Mempertentangkan aspek ini, kefitrahan tersebut tadi, perbedaan warna kulit, kemudian bahasa, dan kemudian gender, maka itu adalah sesuatu yang menyalahi hukum di dalam Islam. Oleh karena itulah maka dalam konteks inilah maka la tatma'inuna fikriyan wa nafsiyan illa fi hadzal naw'il muayyin. Seorang muslim dan masyarakat muslim tidak akan pernah tentram hidupnya, pikiran dan jiwanya, kecuali hanya diatur oleh nilai-nilai yang terdapat di dalam Islam yang telah Allah sempurnakan tadi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib hendak menegaskan bahwa ajaran Islam yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW 15 abad yang lalu itu adalah ajaran yang sempurna, dan umat Islam dalam Al-Quran dan surat Al-Baqarah ayat 143 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ayat ini kategori ayatnya sama, yaitu qat'i, pasti maknanya. Apa maknanya? Wa kadzalika, dan dengan demikian itu, wa ja'alnakum, kami, kata Allah. Allah menggunakan kata-kata ja'ala, menjadikan,
Allah dalam kalimat ini tidak menggunakan kata-kata khalaqa, menciptakan. Kalau begitu maka apa maknanya? Maknanya adalah Allah telah menjadikan. Siapa yang dimaksudkan dengan Allah jadikan itu? Artinya sesuatunya itu sudah ada. Karena kalau Allah menggunakan kata khalaqa, sesuatu itu belum ada. Maka manusia itu Allah ciptakan menggunakan khalaqa. Alam semesta, bumi dan alam semesta ini Allah gunakan kata-kata khalaqal insan, khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi dalam kalimat ini Allah menyatakan wa kadzalika ja'alnakum, dan dengan demikian itu kami telah menjadikan kalian ummatan wasatan, umat yang wasata. Penerjemahan yang lebih tepat dalam konteks kalimat ini bukan umat tengah-tengah. Tengah-tengah itu kalau ada 100 meter, maka tengah-tengah itu adalah 50 meter. Kalau tengah-tengah ukuran panjang, maka tentu setengah dari aspek itu adalah tengah-tengah. Tetapi kalimat ini tidak menjadikan kondisi umat Islam itu berada di antara bipolar, dua kutub yang berseberangan, sehingga umat Islam ada di tengah-tengah. Oleh karena itu maka para ulama menyatakan bahwa Islam itu bukan ada di antara Yahudi dan Nasrani, tidak. Tapi umat Islam yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah umat Islam itu, penerjemahan yang tepat menurut hemat saya sebagai pengkaji bahasa ini adalah umat yang menengahi. Umatan wasatan artinya umat yang menengahi. Apa sebabnya? Karena kalimat berikutnya litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian kemudian menjadi syuhada, saksi atas berbagai peristiwa di dalam kehidupan manusia, dan umat Islam menjadi problem solver terhadap problematika itu dengan menyodorkan Islam sebagai solusi terhadap problematika manusia. Oleh karena itulah maka penerjemahan yang tepat dalam konteks ini bukan dengan kata moderat, tetapi umat Islam adalah umat yang menengahi terhadap pertikaian-pertikaian yang ada di dalam kehidupan manusia. Dengan apa menengahinya itu? Dengan apa menjadikan solusinya itu? Dengan nilai dan aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sempurnakan itu. Apa sebabnya? Karena misinya adalah sebagaimana kemudian terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu Allah menciptakan manusia sebagai khalifatullah fil ardi, mengelola alam semesta ini. Dengan apa mengelola alam semesta ini? Dengan nilai dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Di sini korelasi ayatnya dengan wama, dan tidaklah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu maka umat Islam sebagai umatan wasatan, umat yang menengahi pertikaian manusia itu dengan Islam sebagai solusinya, maka umat Islam harus membawa rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya untuk umat Islam itu sendiri, tetapi untuk umat manusia. Kenapa? Karena misi Rasulullah SAW adalah untuk mendatangkan rahmat, kesejahteraan, ketentraman, hidup manusia yang kemudian hidup berdampingan dengan damai, meskipun di dalamnya terdapat perbedaan, termasuk perbedaan agama. Oleh karena itu maka umat Islam adalah umat yang membawa misi perdamaian, mendamaikan manusia, merekatkan tali manusia, meskipun perbedaan suku bangsa, perbedaan warna kulit dan perbedaan bahasa serta perbedaan budaya, tetapi umat Islam harus dan wajib merekatkan umat tersebut tadi. Oleh karena itu maka kita bisa lihat umat Islam seluruh dunia berbeda suku bangsanya, tetapi satu dalam konteks penyembahannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tentu kita berharap bahwa umat Islam adalah umat yang menjadi problem solver, memberikan solusi terhadap problematika manusia dan kemanusiaan yang saat ini terjadi. Mungkinkah itu? Sangat mungkin jika umat Islam komitmen dengan nilai-nilai Islam sebagai ajaran yang sempurna tadi, dan Islam pasti mampu memberikan solusi terhadap problematika itu. Oleh karena itu maka tentu dalam konteks inilah maka peran serta kita menjadi solusi terhadap problematika bangsa, problematika kemanusiaan dengan membawa Islam. Saya kira itu adalah misi kita bersama. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan, semoga Allah mengabulkan setiap perintah dan doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Fansurna 'alal qaumil musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.